mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua. 2. Membebaskan terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat hukum pidana, ya, kali ini kita akan membahas tentang amar putusan hakim, ya, yaitu bebas dan lepas, ya. Apa sih maknanya? Putusan hakim itu kan sebenarnya ada 3, ya. Pertama, menjatuhkan pidana. Artinya perbuatan terdakwa itu sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua, bisa jadi putusan itu adalah bebas, ya, prisprah kalau dalam bahasa Belanda. Yang ketiga, putusan itu lepas atau onslah. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, 3 kemungkinan ini dalam sebuah persidangan yang dihadirin tentu oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya, jaksa, penuntut umum, hakim. Ya, disitulah memperdebatkan soal apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, atau dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi itu bukan tindak pidana sehingga lepas dari segala tuntutan. Jadi putusan itu menghukum terdakwa, yang kedua adalah bebas dari dakwaan, dan yang ketiga adalah lepas dari tuntutan. Nah, saya akan membahas soal bebas dari dakwaan dan lepas dari tuntutan. Nah, soal bebas dan lepas ini itu adalah hal yang wajar di dalam sebuah persidangan, ya. Tetapi di dalam masyarakat terjadi euforia ketika dibebaskan oleh majelis hakim, dianggap tidak adil. Kok udah didakwa, dituntut, dibebaskan, ya. Tapi bagi terdakwa itulah keadilan. Hakim memiliki hati nurani. Hakim punya keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan, atau tidak ada kesalahan bagi terdakwa. Jadi perbuatannya tidak terbukti sebagaimana pasal yang didakwakan, atau perbuatannya terbukti tetapi tidak ada kesalahannya. Jadi bebasnya seseorang itu bisa jadi karena tidak ada kesalahan. Bisa jadi unsur perbuatannya tidak terpenuhi. Bisa jadi saksinya atau alat buktinya nggak cukup. Bisa jadi hanya keterangan terdakwa ditambah dengan 1 alat bukti berupa saksi. Jadi bisa jadi itu bebas, ya. Jadi ada kemungkinan, ya, bahwa putusan itu bebas dan itu wajar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Nah, kita akan mengacu kepada KUHAP. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan putusan bebas dan apa yang dimaksud dengan putusan lepas dan bagaimana konsekuensi juridisnya. Jadi dalam putusan bebas itu ada diatur di dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP. Saya bacakan bunyinya. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Itu tentang bebas. Lalu lepas. Itu diatur di dalam pasal 191 ayat 2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, saya akan mengkaitkan dengan kasus yang tanggal 12 Oktober yang lalu diputus oleh Pengadilan Negeri Depok, yaitu terdakwa Jaim Saidi diputus bebas oleh majelis hakim atas dakwaan jaksa penuntut umum pasal 9 atau pasal 10. Jadi dia pakai dakwaan alternatif pasal 9 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mata uang. Nah, majelis hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari pasal 9 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang mata uang tidak terbukti. Apa unsur itu? Yaitu membikin semacam mata uang. Ya. Jadi baik yang pasal 9 maupun pasal 10. Jadi bahwa koin dinar dirham yang digunakan di dalam pasar muamalah itu dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu dipersamakan dengan mata uang. Jadi terdakwa dituduh membikin mata uang dan kemudian menggunakan mata uang itu di dalam pasar muamalah. Nah, tentu untuk membuktikan unsur-unsur pasal 9, jadi unsur pasal 9 itu banyak ya. Ada barang siapa dengan sengaja membikin semacam mata uang, kemudian digunakan sebagai alat pembayaran, ya, maka dipidana selama-lamanya 15 tahun penjara. Jadi dalam tafsir yang dilakukan oleh hakim, oleh majelis hakim, berbeda dengan tafsir yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa koin dinar dirham itu adalah mata uang karena dipergunakan di dalam pasar muamalah. Tetapi tentu saja untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Dalam persidangan tentu akan dipanggil sejumlah saksi, dipanggil sejumlah ahli. Apakah benar itu mata uang? Karena memang fokus utamanya adalah objek dari tindak pidana sebagaimana diatur pasal 9 pasal 10. Dan majelis punya pandangan bahwa itu bukan mata uang, baik didasarkan pada kamus bahasa Indonesia, baik didasarkan pada keterangan ahli yang hadir pada persidangan itu, baik didasarkan pada tafsir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dan juga tafsir-tafsir sejarah dan tafsir-tafsir lainnya ya yang digunakan oleh majelis hakim. Dan majelis hakim berpendapat bahwa itu bukan mata uang. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, ya, maka dalam konteks hukum acara pidana kita, kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Karena itu terdakwa Jaim Saidi dibebaskan. Jadi pembebasan ini ya memiliki dasar hukum yang cukup kuat ya di dalam KUHP, sebagaimana saya sebutkan tadi yang diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Jadi mungkin masyarakat mengatakan bahwa kok bisa ya bebas? Lah, KUHP memang memberikan peluang. Jadi dalam sebuah putusan pengadilan itu ada 3 komponen. Pertama, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang fakta-fakta. Yang kedua, majelis hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Dan yang ketiga, dia membuat diktum atau putusan. Jadi putusan itu mempertimbangkan fakta, yang kedua mempertimbangkan hukum atas dakwaan jaksa. Jadi kalau jaksa kan presumption of guilt, dia punya presumpsi bahwa terdakwa bersalah. Tapi hakim
dia menyatakan bahwa presumption of innocence, bahwa seseorang belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan dari majelis, dari hakim. Nah, putusan itu memeriksa semua alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Jadi, putusan bebas, putusan lepas, putusan menghukum terdakwa adalah sesuatu yang lumrah dan normal terjadi di dalam sebuah persidangan, tergantung kejelian para pihak dalam membuktikan tindak pidana tersebut. Atau jaksa memang benar menyeret seseorang dan dia punya keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang ada diatur di dalam dakwaannya. Tapi tentu saja di pengadilan itu semuanya dibuktikan. Pertama faktanya, hukumnya, baru nanti ada putusan hakim. Nah, apa sebenarnya konsekuensi dari sebuah putusan bebas? Apakah ini bukan sebuah kriminalisasi? Tentu saja bukan. Berdasarkan sistem peradilan pidana, ya memang penyidik punya kewenangan untuk menyatakan seseorang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, jaksa punya kewenangan dalam menuntut berdasarkan bukti permulaan juga. Nah, di pengadilan lah itu diproses, dibuktikan apakah perbuatannya tersebut benar atau tidak. Ketika perbuatan itu tidak terbukti, maka dibebaskan. Kalau perbuatan itu terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka dilepaskan. Nah, dalam konteks bebas atau lepas, maka dalam waktu yang bersamaan, ya, terdakwa itu direhabilitasi dalam putusan hakim. Jadi di dalam amar putusan akan disebutkan dia akan direhabilitasi nama dan kehormatannya, dan diumumkan kepada khalayak bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dan karena itu posisi dia dikembalikan lagi kepada masyarakat ya sebagai manusia yang bebas, manusia yang tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi dalam waktu yang bersamaan sebetulnya pengadilan mengumumkan, oh ini orang nggak bersalah loh, ini orang tidak terbukti melakukan tindak pidana, karena itu kita bebaskan dan dipulihkan hak-haknya, diperbaiki, rehabilitasi nama baiknya, ya. Nah, apakah penyidik dan penuntut umum bisa dituntut? Ya, dalam konteks putusan dalam hukum acara pidana kita ya enggak. Memang tugas mereka melakukan penyidikan, tugas mereka melakukan penuntutan. Jadi dimanapun namanya polisi ya melakukan penyidikan. Jadi kalau ketika putusannya bebas, lalu mereka dituntut membayar ganti kerugian, ya tentu penyidik ya punya kekhawatiran, setiap kali putusannya bebas dia kena tuntut ganti rugi. Demikian jaksa enggak. Jadi dalam konteks hukum acara, hak-hak nama baik dari terdakwa itu akan dipulihkan oleh pengadilan. Memang tentu dia telah menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga untuk membela, mempertahankan bahwa perbuatannya adalah bukan perbuatan pidana. Nah, karena itu memang sejak awal dalam sistem peradilan pidana itu, ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, dia harus punya dua alat bukti yang cukup. Ya, nah, mungkin saja ada persepsi yang keliru soal mata uang. Ya, penyidik tidak memberikan tidak cukup teliti dalam memeriksa bahwa ini mata uang atau bukan. Atau ahli yang didatangkan pada tingkat penyidikan itu kurang mendalamin apakah itu mata uang atau bukan. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, soal putusan bebas dan putusan lepas memang undang-undang hukum acara pidana kita mengatur soal itu dan memberikan jaminan. Jadi orang yang dituntut, didakwa dan dituntut itu belum tentu terbukti bersalah loh, belum tentu. Tergantung bagaimana alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dalam proses pemeriksaan pengadilan itu jaksa mengajukan alat bukti, terdakwa dan atau kuasa hukumnya juga mengajukan alat bukti. Nah, alat bukti tersebut yang dinilai. Saya sebutkan tadi yang dinilai oleh hakim, fakta sebagaimana yang didakwakan dan juga aspek hukumnya juga akan dinilai. Saya pikir ini ya, sahabat-sahabat hukum pidana, meskipun terdakwa dibebaskan bukan berarti
tidak ada hak bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan kasasi. Jadi, meskipun dibebaskan, jaksa penuntut umum punya hak untuk melakukan kasasi. Banding tidak diberikan ya, tapi kasasi diberikan. Jadi dia kasasi. Namun, kasasi itu bukan sekedar kasasi ya. Kasasi itu juga harus melihat dan mempertimbangkan rasio desidendi yang dibuat oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Kasasi mungkin untuk menguji apakah penerapan norma hukumnya benar atau tidak. Itu oke kasasi. Tetapi kalau kasasi sekedar kasasi, ingin melawan putusan itu, ego yang dipakai adalah, oh saya harus kasasi apapun ya. Jadi itu nggak benar juga. Karena dulu ada putusan bebas murni, ada putusan yang tidak bebas murni. Tapi itu tidak dikenal lagi. Dulu bebas murni itu sama sekali tidak boleh dikasasi. Ya. Tapi kalau putusan yang tidak bebas murni boleh dilakukan kasasi. Cuman itu menimbulkan perdebatan. Apa indikator bebas murni? Apa indikator tidak bebas murni? Sehingga dalam konteks hukum acara pidana, putusan bebas tetap bisa dilakukan kasasi, tetapi tentunya ada fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengapa dia melakukan kasasi, dan itu dicantumkan di dalam memori kasasi untuk dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat hukum pidana. Jangan lupa Anda untuk subscribe ya jika Anda belum. Dan jika Anda merasa materi ini penting, jangan segan-segan untuk share kepada teman-teman Anda. Dan jika ada pertanyaan, silakan memberikan komentar di kolom, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan sampai ketemu kembali dalam Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan, dan salam hukum pidana.